Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar membuat grafik trigonometri yang kedua, yaitu grafik kosinus. Grafik kosinus mempunyai bentuk umum Y sama dengan A cos BX. Sekarang kita akan lihat beberapa bentuk grafik kosinus. Yang pertama adalah Y sama dengan cos X. Ini adalah grafik dasar dalam grafik kosinus, yang mana nanti nilai A-nya sama dengan 1 dan nilai B-nya juga sama dengan 1. Grafik kosinus itu berbeda bentuknya dengan grafik sinus. Kalau pada grafik sinus itu diawali dulu dengan satu bukit baru dengan satu lembah. Sedangkan untuk grafik kosinus polanya adalah setengah bukit, kemudian satu lembah, dan setengah bukit lagi. Nah, bagaimana bentuknya? Kalian lihat pada gambar berikut ini. Pertama yang harus kita buat tentu saja adalah koordinat, sumbu koordinat dari X dan Y-nya. Ini adalah koordinat Y-nya dan ini adalah koordinat X-nya. Kemudian kita akan buat titik yang akan membantu kita untuk membuat grafik yang bagus. Kalau pada grafik sinus, titik yang kita perlukan untuk membuat Y sama dengan sin X itu adalah hanya 2 titik karena diawali oleh satu bukit kemudian satu lembah. Sedangkan pada cos X, untuk cos X kita nanti di sini akan memerlukan 4 titik untuk membantu membuatnya, yang mana nanti 4 titik ini berhubungan dengan selangnya. Karena selangnya 360 sampai 360 dan dia akan mempunyai 4 titik, berarti nanti satu titik itu akan bernilai 90 derajat. Jadi ibu akan membuat grafik kosinus ini dengan kelipatan sumbu X-nya adalah 90 derajat. Di sini ibu mengambil 90 derajatnya 2 kotak. Berarti ini 180, ini adalah 270, dan ini adalah 360 derajat. Nah, kemudian kita lihat angka depannya. Ini angka depannya, ini sama seperti grafik sinus. Angka yang di depan ini menandakan titik puncak dari grafiknya. Karena di sini tidak ada angka, berarti ini adalah angka 1. Berarti Y-nya adalah 1. Dan kemudian nanti lembahnya adalah min 1. Nah, cara membuatnya adalah untuk grafik kosinus ini diawali dulu dengan setengah bukit. Jadi dari 1 ini, nah, dia dimulai bukan dari 0,0, tetapi dimulai dari titik puncaknya. Berarti dari titik puncak ini ke 90 kita akan membuat setengah bukit. Ingat, ini tidak boleh pakai penggaris karena ini adalah kurva. Nah, ini dia setengah bukitnya. Kemudian dari 9 ke 90 derajat ke 180 derajat kita bikin setengah lembah. Tentu saja ini puncaknya nanti adalah di sini, di min 1 di lembahnya. Nah, ini dia. Ini setengah lembahnya. Kemudian dari 180 ke 270 setengah lembah lagi. Sehingga nanti ini totalnya satu lembah. Kemudian nanti dari 270 ke 360 ini setengah bukit lagi. Nah, jadi totalnya tetap nanti satu bukit dan satu lembah. Mana yang satu bukit? Ini dia, setengah. Jadi ini satu bukit dan ini adalah satu lembahnya. Yang membedakannya adalah polanya saja. Kalau pada grafik sinus itu polanya adalah satu bukit baru satu lembah. Kalau pada cos X itu polanya adalah setengah bukit, kemudian satu lembah dan satu bukit lagi. Kita lihat contoh kedua. Contoh kedua adalah Y sama dengan 2 cos 3X. Berarti kita perhatikan dulu untuk sumbu X-nya. Tadi udah Ibu katakan kalau di sini X kita memerlukan 4 titik. Berarti kalau nanti yang dimintanya adalah cos 3X, berarti di sini nanti kita akan memerlukan 12 titik. 12 titik ini dari mana? Tentu saja dari kelipatan 4. Jadi kalau untuk sinus itu kelipatan 2, kalau untuk cos itu kelipatan 4. Nah, karena yang kita perlukan adalah 12 titik, berarti nanti selang 360 derajat ini kita bagi dengan 12 sehingga kita dapatkan 30 derajat. Sehingga nanti untuk ukuran setengah bukitnya
itu adalah 30 derajat. Jadi di sini kita memakai skala 30 derajat. Bikin dulu 30, berarti habis 30 adalah 60, berikutnya adalah 90, kemudian 120, 150, 180, 210 ya, ditambah 30, 240, ini 270, ini adalah ditambah 30, 300, ini ditambah 30, 330, dan terakhirnya adalah 360 derajat. Ini untuk sumbu X-nya. Nah, sekarang kita akan lihat puncaknya. Di sini tertulis angka 2, artinya adalah puncak dari grafik ini adalah 2 yang tertinggi dan yang terendahnya adalah min 2. Ibu pakai skala 2 kotak, berarti ini 1, ini 2, ke bawahnya juga seperti itu, min 1 dan min 2. Kalau rasanya terlalu besar, kalian bisa pakai skala 1 kotak. Jadi skala terserah kalian, yang penting skalanya betul. Nah, sekarang kita mulai. Nah, seperti yang Bu bilang tadi, pola dari grafik cos X itu adalah diawali dulu dengan setengah bukit. Berarti kita mulai dari puncaknya di sini 2 ke 30 dengan setengah bukit dulu. Ya. Kemudian dari 30 ke 60 itu adalah setengah lembah. Kita ambil puncaknya dulu di sini. Kemudian lanjut lagi setengah lembah lagi. Kemudian ini setengah bukit lagi. Kemudian ini kita ulangi. Berarti ini dari sini ke, karena ini setengah bukit, berarti ini 1 bukit lagi. Ini min 2. Setengah lembah lagi. Kemudian setengah lembah lagi. Nah, ini kalian lakukan sampai nanti 360 derajat. Ini setengah lembah. Nah, ini dia, terakhirnya adalah setengah bukit. Nah, sekarang kita lihat cos 3X nantinya akan mempunyai total 3 bukit dan 3 lembah. Coba kita hitung mana yang 3 bukit. Ini 1, 2, nah ini setengah-setengah, totalnya tetap 3 bukit. Kemudian dia juga mempunyai 3 lembah, 1, 2, dan 3. Kemudian puncaknya berada di 2 dan lembahnya berada di min 2. Berarti apa yang bisa kalian simpulkan di sini? Yang bisa kita simpulkan di sini adalah yang pertama, untuk membuat grafik cos X kita memerlukan 4 titik. Nah, jadi kalau nanti X-nya berubah, tinggal kalian kalikan dengan 4. Seperti ini tadi. Kalau dia 3, berarti 3 kali 4 adalah 12 titik. Ini gunanya nanti adalah untuk melihat kelipatan sudut yang kita gunakan dalam membuat grafiknya. Jadi ini 360 dibagi 4 itu 90. Makanya di sini 90, kelipatan 90 yang kita pakai. Sedangkan ini tadi 360 dibagi 12 itu adalah 30 derajat, yang kita pakai adalah kelipatan 30 derajat untuk membuat grafiknya. Kemudian sama dengan sinus, ini angka depannya ini menandakan nilai puncaknya atau nilai maksimumnya. Ini di sini 1, puncaknya adalah 1 dan min 1. Kemudian ini 2, puncaknya adalah 2 dan min 2. Yang membedakan sinus dengan kosinus hanya polanya saja. Kalau sinus polanya 1 bukit, kemudian 1 lembah. Tetapi kalau cos polanya adalah setengah bukit, 1 lembah, baru setengah bukit lagi. Terima kasih. Mudah-mudahan anak-anak Ibu mengerti. Silahkan kalian pindahkan ke buku catatan kalian dengan gambar yang bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.